Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hak sesama muslim untuk kebaikan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, terutama yang saat ini sedang mengalami peperangan, mengalami kezaliman yang tidak berhenti, yakni kaum muslimin di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, menolong mereka, membantu mereka, mengembalikan mereka dalam keadaan yang lebih baik daripada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat musuh-musuhnya. Musuh-musuh mereka adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, orang-orang yang membantu mereka, menolong mereka. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, melemahkan kekuatan mereka, menjauhkan mereka dari segala bentuk kebaikan, dan mereka semoga terusir dari tempat yang mereka jajah saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keburukan dunia dan akhirat atas kezaliman mereka kepada kaum muslimin di Palestina terutama, dan juga di seluruh negeri di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Naam, kita masih di pembahasan tentang iqamah, di mana bab yang lalu membahas tentang disunahkan untuk mempercepat iqamah, tidak menjadikannya seperti adzan. Ya, dan saat ini insyaallah taala pembahasan tentang haruskah antara iqamah dengan sholat itu bersambung. Ya, misalnya qomat, langsung imam merapikan shaf, makmum merapikan shaf, kemudian apa? Langsung sholat. Apakah harus begitu? Kata beliau, la tushtaratul muwalatu bainal iqamati was shalah. Tidak disyaratkan untuk berkesinambungan antara qamah atau iqamah dengan salat. Tidak disyaratkan. Berarti boleh kalau seandainya ada keperluan qomat, imamnya belum datang. Terus ketika imam datang langsung maju kemudian salat. Dan mungkin seandainya ada jeda waktu 1 menit, 2 menit, atau lebih daripada itu, atau kurang daripada itu. Tidak berkesinambungan. Boleh. Tidak perlu diulang qomatnya, kalau seandainya ada keperluan seperti itu. Ini madhab Hanafi Hambali, dipilih oleh Ibnu Rajab, oleh Syekh Utsaimin, dan kebanyakan para ulama
dan dipilih oleh penulis di kitab ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengomentari hadis yang akan kita baca. Dalam hadis ini ada pembolehan, ya, di antara faedahnya adalah pembolehan memisah antara iqamah dengan salat kalau ada hajat. Taib. Apa hadis Anas tersebut? Kata beliau yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis dalilnya, dalil bahwa tidak harus berkesinambungan adalah hadis Anas. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala uqimatis shalah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajula falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalla bihim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, lafadznya milik Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ditegakkan iqamah untuk satu salat. Jadi sudah iqamah, Nabi SAW sedang berbicara berdua dengan seorang. Ada keperluan ngobrol, atau ada keperluan yang bukan ngobrol kosong, bukan, tapi ada keperluan pribadi antara seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW ada hadir, cuman beliau ada keperluan berbicara berdua. Taib. Falam yazal yunajihi, terus beliau berbicara tersebut hatta nama ashabuhu, sampai para sahabat di masjid tertidur, ngantuk. Berarti suwe mboten? Suwe. Nggih, dangu niki. Tsumma jaa fa shalla bihim, kemudian beliau datang lalu mengimami mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti pernah terjadi kalau ada hajat, imamnya temudi, buang hajat, ya sudah kita tunggu. Walaupun sudah qomat tidak perlu diulang. Baik. Sisi pendalilannya Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulang iqamah. Tidak diperintahkan untuk mengulang iqamah oleh beliau. Hadis lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala uqimatis shalah faqumna fa'addalna as-sufufa qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ditegakkan iqamah untuk satu salat. Faqumna, maka kami bangkit, fa'addalna as-sufuf, kami merapikan shaf. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kepada kami. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbir, sampai ketika beliau datang berdiri di tempat salat, di tempat imam, sebelum beliau bertakbir, zakar, beliau teringat sesuatu, fansarafa, kemudian berbalik. Baik. Wa qala lana, beliau berkata kepada kami, makanakum, tetap di tempat. Makanakum, tetap di tempat. Falam nazal qiyaman nantadhiruhu, kami terus berdiri, kata Abu Hurairah. Rasulullah pergi, kami tetap berdiri karena kata Rasulullah, makanakum, tetap di tempat. Nantadhiruhu, kami menunggu beliau. Hatta kharaja ilaina, sampai beliau keluar kepada kami kedua kali. Wa qad ightasal, dalam keadaan baru mandi. Yantifu ra'suhu ma'an, kepalanya masih meneteskan air. Fakabbara, lalu beliau takbir, fa shalla bina, mengimami kami. Mungkin badan kejadian, mungkin terjadi. Ini mungkin terjadi. Tidak perlu diulang iqamahnya. Ketika misalnya di sini Mas Lirih udah iqamah, kemudian ternyata imamnya siapa? Suhairi.
Nah, Ustaz Suhairi hadir. Beliau ingat, oh tadi udah batal waktu perjalanan misalnya. Beliau ingat, tunggu, beliau wudu dulu enggak apa-apa. Atau ingat, ya misalnya imami, ingat beliau SAW mandi berarti ingat masih junub. Ingat masih junub. Belum mandi. Kondisi seperti ini bagaimana? Ya apa namanya? Tetap ditunggu. Kemudian mandi dulu baru baru mulai sholat. Dan nggak perlu merasa ndak enak, nggak perlu. Maksudnya gimana? Mau dipoyoki nang makmume di sini ustadz mau pripun? Mboten, ndak perlu. Daripada ngimami kok si junub lembok kok resah. Nggih, nggih. Dan ini pernah terjadi, ada orang seperti itu. Orang kena gangguan jiwa, ngimami sholat subuh. Baca Al-Baqarah sampai matahari terbit belum selesai. Habis itu dia selesai terus bilang sama makmumnya, ulangi sholat kalian, tadi saya masih junub. Ini gangguan jiwa dia, subhanallah. Ya, ternyata terjadi. Ini bukan tapi tidak sepatutnya orang sengaja itu. Maka kalau sengaja untuk bermain-main dengan sholat, hati-hati. Termasuk istihza biddin, bermain-main dengan agama, memperolok-olok agama. Hukuman ini apa? Memperolok agama. Hukuman ini kafir, keluar dari Islam tanpa disadari dan tidak ada uzur bagi dia. Orang mengolok-olok agama Allah, hukumannya kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah patut kalian bercanda billah dengan nama Allah, wa ayatihi ayat-ayatnya, syariatnya, wa rasulihi rasulnya, kuntum tastahzi'un kalian berolok-olok, bercanda, bermain-main. Apa ada orang bermain-main dengan agama? Banyak sekali. Dalam bentuk film, dalam bentuk stand up komedi, dalam bentuk belum tentu sedang kadang ngobrol, tapi singgo bahan obrolan itu agama. Ya, ngobrol memperolok-olok tetangga misalnya. Tapi bukan masalah tetanggaan, masalahnya adalah dia begini tentang mungkin dia mohon maaf jenggotnya panjang, diolok-olok jenggotnya. Mboten patut. Kita tahu jenggot adalah syariat agama kita. Kok kita berolok-olok dengannya, hati-hati. Dan waliyadzubillah, disayangkan sekali memperolok agama itu yang melakukan sampai pada tingkatan orang yang punya ilmu, kiai, ustadz, ajengan, ya orang-orang yang punya ilmu, tetapi dalam kajiannya olok-oloknya agamanya, untuk biar pada ketawa. Waliyadzubillah. Ini buatan patut. Ini keluar dari pembahasan sedikit, di mana boleh seorang menjeda antara azan dan iqamah dengan sholat. Walaupun asalnya iqamah itu untuk ditegakkan sholat. Andaikan sudah diiqamah, kemudian ada kebutuhan tidak langsung sholat, tidak apa-apa. Mungkin tidak terjadi, mungkin di tempat kita selain yang tadi, mau sholat tiba-tiba ada kecelakaan di depan masjid. Gimana? Tolong dulu, tidak apa-apa. Tolong dulu, tidak apa-apa. Mau sholat tiba-tiba ada yang mau masuk Islam. Engkau sholat di situ? Tidak. Tidak boleh. Kita tidak boleh menunda keislaman dia. Kenapa? Ada jeda di dalam kekafiran yang kita ridhoi, itu menjadikan kita berarti ridho terhadap kekafiran walaupun sebentar. Islamkan dia, ajak dia sholat saat itu juga, kalau bisa. Walaupun hanya ikut gerakannya saat itu. Ya, tidak ditunggu. Nah, terus kalau misalnya ditunggu habis sholat baru dia islamkan, baru disyahadatkan,
Pas lagi sholat tiba-tiba meninggal orang tadi, meninggal di atas kekafiran, betul? Jelas meninggal kafir. Jadi apa namanya? Berbahayanya. Ada hajat kita tidak apa-apa menunda. Walaupun agak jauh ya, walaupun agak jauh jedanya, tidak harus diulang iqamahnya. Berarti kalau misal di rumah, Pak Hari misalnya dengan keluarga komat, terus tapi anak-anak belum selesai makan. Kalau Pak Hari apa namanya langsung bangkit, langsung sholat, mungkin anak-anak tidak jadi ikut jamaah. Tunggu saja sebentar sampai mereka selesai, kemudian sholat dengan tenang. Baik. Tidak usah diulang qomatnya, tidak usah diulang qomatnya. Berikutnya pembahasan tentang kapan bangkit dari duduk untuk sholat ketika iqamah. Ya, ini orang iqamah, bangkitnya jamaah itu kapan? Baik, ini pembahasannya ada dua. Yang pertama, kalau imamnya masih di luar masjid, masih di rumah, udah diqomati, ya, baik, atau masih di kendaraan, masih di jalan. Ini kata beliau, kalau imam masih di luar masjid, maka orang yang mau sholat jamaahnya tidak bangkit sampai melihat imam tadi. Dan ini madhab Hanafi, madhab Hambali, dan dinisbatkan kepada jumhur. Pendapatnya sebagian salaf, pendapatnya Dawud, pendapatnya Ibnu Mundir, Asy-Syaukani, bin Baz, dan Syekh Albani. Dan ini hadis. Ada hadis tentang masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Kalau sudah iqamah, sudah qomat, fala taqumu, jangan bangkit hatta tarawni, sampai kalian melihatku. Kalian melihatku. Artinya qomat biar qomat enggak apa-apa. Tapi apa? Imamnya urung teka engko disit. Usah ngadeg ora apa-apa. Ya. Ini waktunya ketika melihat imamnya, imamnya ngadeg ora apa-apa. Baru saat itu. Ya, ini dengan nas hadis tersebut. Kalau imamnya di dalam masjid bagaimana? Lil musalli al-qiyamu mata syaa fi awwalil iqamati aw fi athnaiha aw fi nihayatiha. Wa hadha madhhabul Malikiyah wa qawlu aktsari ahli al-ilmi wa ikhtarahu Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Kalau imamnya sudah di dalam masjid saat iqamah dikumandangkan, maka orang yang mau sholat jamaah boleh bangkit kapan dia mau. Di awal iqamah boleh, di tengah-tengahnya boleh, di akhirnya juga boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sunnah tidak datang di dalam masalah ini menetapkan waktu berdiri. Hanya saja Nabi SAW bersabda, kalau iqamah sudah ditegakkan maka janganlah bangkit sampai kalian melihatku. Kalau sunnahnya tidak ditentukan kapan iqamahnya, di awal atau di tengah atau di akhir, maka boleh dilakukan kapanpun, di awal, di tengah atau di akhir, dan ini boleh semuanya. Nah, karena azan sampai itu ada awal akhir. Kalau misalnya kejadian imam masjid itu katanya setengah jam atau sejam, ya tidak mengapa.
Tidak mengapa. Artinya kalau misalnya disepakati, misalnya ada sebagian masjid, kalau di Saudi ada, di antaranya di daerah Stih itu ada, masjid itu sengaja iqamah setelah yang lain salam. Tujuannya untuk menampung orang-orang yang tidak bisa mengikuti di awal. Ya. Dan waktu sholat itu luas. Artinya kalau orang afdhalnya memang di awal. Kalau orang tidak sanggup di awal, tidak terhalangi untuk jamaah di tempat tersebut di akhir atau di tengah waktu. Tidak di awal banget, tidak apa-apa. Ya. Kalau memang disepakati dan imamnya punya keperluan, tidak apa-apa. Dan ada waktu sholat yang boleh diakhirkan, di antaranya adalah Isya. Waktu Isya itu boleh diakhirkan ke sepertiga malam kedua di awal-awalnya, di Al-Atamah. Kalau ada satu tempat misalnya memang membiasakan seperti itu, tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Belum kurang jelas. Nggih. 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 Baik, kalau imam sampai Rasulullah SAW tua, beliau sampai ganti nggak diganti. Asalnya imam itu kalau sudah ditetapkan, ya sudah itu. Tidak diganti kecuali kalau ada uzur. Ada sahabat yang pernah menggantikan Rasulullah SAW imam. Satu orang tok, bukan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ya kalau memang ditetapkan begitu dari, ya sudah, berarti kalau memang ditetapkan, berarti mereka yang berhak. Cuma nanti mungkin jadwalnya bagaimana, enggak apa-apa. Artinya kalau itu imamnya satu atau ditetapkan pemerintah, misal di satu tempat, misal Masjid Agung imamnya dari pemerintah. Nah itu imamnya yang tidak berhak diganti kecuali kalau ada uzur, jelas bahwa dia ada uzur maka diganti. Kalau misalnya dia belum keluar, maka dia tetap ditunggu untuk hal tersebut. Adapun misalnya di masjid yang tidak ada imam tetapnya, maka ketika ada iqamah kemudian orang nunggu siapa? Nunggu imam siapa? Ya boleh siapa aja. Oh, kalau gitu kenapa nunggu? Tidak ditunggu kalau yang imamnya tidak ditetapkan. Kalau di sini ditetapkan dua ustadz misalnya yang biasa, sudah mereka lebih berhak daripada yang lain. Maka ketika salah satu dari dua ini belum datang, maka kita masih nunggu. Kecuali diketahui bahwa mereka berhalangan, maka digantikan ya oleh yang menggantikannya. Baik. Permasalahan berikutnya tentang masalah iqamah, posisi iqamah, apakah disunahkan atau tidak meletakkan jari ketika iqamah di telinga? Seperti adzan, haruskah begini atau tidak? Jawabannya tidak disunahkan. Tidak disunahkan untuk meletakkan iqamah, seorang yang iqamah jarinya di telinga. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dipilih oleh Lajnah Daimah. Karena apa? Karena iqamah itu suaranya tidak sekeras adzan. Dan tidak perlu meletakkan menutup telinga dengan jari. Berikutnya masalah menjawab iqamah. Menjawab iqamah. Iqamat itu dijawab atau tidak, dan ini khilaf para ulama, dibawakan dua pendapat sekaligus.
Ya, pendapat yang pertama adalah yang mengatakan sunnah untuk menjawab. Ya, ini madhab jumhur Hanafi, Syafi'i, Hambali. Dan jawabannya seperti adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dijawab sama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah, dijawab sama. Ini adalah dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang sudah kita baca, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Hadis itu, keumuman hadisnya adalah panggilan dan iqamah adalah salah satu dari panggilan. Baik. Adapun pendapat kedua mengatakan tidak disunahkan. Ini satu pendapat dari Hanafi, satu pendapat dari Maliki, satu pendapat atau satu sisi pendapat dari Syafi'iyah, dan dipilih oleh Syekh Utsaimin. Dalilnya adalah mengatakan bahwa hadis tadi itu terkait azan, muadzin bukan muqim. Adapun iqamah tidak ada dalil tentang itu secara sharih yang sahih. Baik. Tentang masalah terakhir adalah salat sunnah saat iqamah. Salat sunnah saat iqamah. Yang pertama kaitannya dengan memulai salat. Memulai salat sunnah ketika sudah qomat. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak dimulai salat selain fardu yang diiqamati. Ya, selain fardu yang diiqamati. Misalnya salat Isya sudah iqamat. Ya, imamnya masih di tempat wudu atau masih di kamar mandi, ada hajat. Kemudian saya datang, kemudian apa? Salat. Nah, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Apa dalilnya? Ini pendapat mazhab fikih yang 4, kesepakatan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan pendapat sebagian salaf. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila salat telah diiqamat untuk satu salat, fala salata, tidak ada salat illa al-maktubah, kecuali yang ditetapkan, yang tertulis, yang diwajibkan. Baik. Asy-Syaukani mengatakan fala salata, ya, kata Al-Iraqi, yang beliau menukil dari Al-Iraqi rahimahullah, ucapan fala salata, tidak ada salat, itu ada kemungkinan tidak disyariatkan salat, maknanya ketika ditegakkan salat. Wa yahtamilu an yurad, dan ada kemungkinan makna kedua, fala yashtaghil bi salatin wa in kana qad syara'a qabla al-iqamah falyaqta'ha al-musalli. Kalimat fala salata, tidak ada salat, di sini ada dua makna kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah, kata beliau, tidak disyariatkan salat. Tidak disyariatkan salat artinya sudah tidak ada salat sunnah yang boleh dilakukan saat itu. Yang kedua adalah tidak boleh istighal. Istighal itu sibuk dengan salat sunnah yang sedang dilakukan, tapi harus diputus. Kenapa? Liidraki fadilatit taharrum, untuk mendapatkan keutamaan yang lebih mulia, yaitu ikut takbiratul ihram bersama imam. Au annaha tabtul bi nafsiha, makna yang terakhir adalah dengan fala salata, tidak ada salat,
batalnya salat sunnah dengan sendirinya, wa illam yaqta'al musalli, walaupun yang melakukan salat tidak memutusnya. Wa yahtamilu kullan minal amrayni, dan keduanya bisa. Jadi bisa masuk dalam makna tersebut. Fala salata, ini maknanya tidak disyaratkan salat atau tidak boleh sibuk dengan salat atau batal salatnya sekaligus. Ya, sekaligus batal salatnya. Ini dinukil oleh Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Kalau misalkan di jamaah ini ada yang harus melakukan itu memberikan peringatan yang membatalkan atau videokan saja. Diamkan saja. Kalau dia sudah sholat, kita qomat, kita tata baris soft, dia lanjutkan dengan konsekuensi tadi. Nanti pendapat kedua tentang masalah ini belum kita baca. Kita diamkan saja, atau kita ingatkan kalau sholatnya dia masih panjang, setelah dia itu sebutkan hadisnya. Setelah dia selesai, misalnya habis sholat besoknya atau nanti habis selesai sholat jamaah, ingatkan. Rasulullah mengatakan, fala sholata illal maktubah, tidak ada sholat kecuali yang diwajibkan. Artinya sholat sunnahmu sebenarnya tadi imma batal secara sendirinya atau ente wajib membatalkannya. Ya, thayyib. Itu pendapat Asy-Syaukani rahimahullah yang dinukil dari Al-Iraqi rahimahullah. Thayyib. Kalau sholat ditegakkan sementara seseorang berada di dalam sholat, bukan memulai. Kalau tadi memulai ya nggak boleh, jelas nggak boleh. Kalau di dalam sholat bagaimana? Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian salaf berpendapat kalau telah ditegakkan sholat, sementara dia di dalam sholat yang nafilah, fa innahu yutimmu sholatahu, dia melengkapi sholatnya. Illa idza khafa an tafutahu salatul jamaah fa innahu yaqta'un nafilah. Kecuali kalau dia takut untuk luput darinya salat jamaah, maka dia memutus salat sunnahnya. Ini pendapat dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Apa dalil mereka? Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubtilu a'malakum, dengan lafaz keumuman ayat dalam surat Muhammad. Jangan membatalkan amalan kalian. Kalau qomat, sempurnakan. Itu pendapat mereka dengan keumuman ayat ini. Dan mereka mengatakan fala salata illal maktubah, tidak ada salat kecuali yang maktubah, maksudnya memulai, artinya tidak ada memulai salat kecuali yang akan ditegakkan, bukan melengkapi. Kalau melengkapi tidak diputus, kata beliau begitu. Taib. Kita bacakan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ibnu Taimiyah, in alima anna as-salata tuqamu qariban, fahal yanbaghi an yashra'a fi nafilah? Taib. Kalau seorang tahu bahwa salat akan iqamat sebentar lagi, apakah boleh atau patut baginya, seyogianya baginya, boleh baginya untuk memulai satu salat sunnah? Maka kata beliau, seyogianya dia dikatakan kepadanya, innahu la yustahabbu an yashra'a fi nafilatin yaghlibu ala dhannihi an hadda salati yafutuhu bisababiha, bal yakunu tarkuha li idraki awwal salati ma'al imami wa ijabati al-muadhdhin huwa al-mashru', bima taqaddam min anna ri'ayata janibil maktubati bihududiha awla min sunnatin yumkinu qada'uha aw la yumkinu. Kalau seorang mengetahui bahwa salat akan iqamat sebentar lagi, maka kita katakan kepadanya bahwa tidak sepatutnya dia memulai satu sunnah.
tidak disunahkan baginya untuk memulai satu salat sunnah yang amalan tersebut sunnah, yang dia memiliki ghalabatul dzan, artinya apa? Prasangka, berat prasangkanya bahwa batasan salat akan dia luput, awal salat akan dia luput karena sunnah. Tapi kata beliau yang lebih afdol ya, dan yang disyariatkan baginya adalah dia meninggalkan salat sunnah untuk mendapati awal salat bersama imam, menjawab adzan, menjawab iqamat maksudnya. Itulah yang disyariatkan. Dengan apa yang telah lalu bahwa penjelasan tentang bahwa menjaga sisi salat wajib dari awal sampai akhir itu lebih utama daripada dia melakukan satu sunnah yang mungkin untuk diqadha atau mungkin tidak mungkin untuk diqadha. Artinya gini, kata beliau, daripada dia salat sunnah lebih utama dia mendapati salat wajib dari awal. Karena salat sunnah tadi bisa jadi memutus atau mengurangi dari salat wajib yang dia akan lakukan. Lebih baik yang wajib dijaga daripada yang sunnah yang dijaga, untuk mengutamakan yang wajib tersebut. Dan ini melengkapi dengan ringan, cepat. Ya, artinya lebih cepat daripada kalau dia belum qomat. Kalau seandainya dia mau melengkapi dengan kadar lebih cepat. Tentunya tetap tumakninah, iya, tetap tumakninah. Misalnya satu ruku bacanya cuma satu doa, Subhana rabbil azim, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian sujud Subhana rabbil a'la, satu tidak apa-apa, lebih cepat. Ya, bukan berarti tidak baca doa. Bagaimana cengkelitan tidak ada doanya, tidak ada tumakninahnya, tidak. Ya, tapi dia tetap melengkapi seandainya tinggal sedikit dengan salat yang ringan dan mempercepatnya. Ini sebagian pendapat, tapi sebagian lain mengatakan tetap diputus lebih utama dengan dalil tadi. Fala salata, tidak ada salat. Arti kalau dia memutus pun dia telah menjalankan sunnah dan mendapat yang lebih afdal, yaitu kewajiban ikut takbiratul ihram bersama imam. Baik, semoga apa yang kita baca menambah ilmu dan berbuah amal yang baik, yang memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Semoga bukan ilmu yang menjadi hujjatun alaina, menghujat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebaikan dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah, senantiasa memberikan hidayah tidak berhenti-hentinya sampai kita bertemu dengannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, orang tua kita, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, membantu mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat kepada orang-orang yang memerangi agamanya, memerangi umat yang menyembah kepadanya, mentauhidkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li shaykhina lima shaykhina wa li al-hadirin ajma'in. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala pembahasan iqamah sampai sini selesai. Insyaallah taala besok pembahasan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.